tidak pernah Yesus mengaku dirinya sebagai Theos. Nah, Kak, kita fokus ke ini, makanya saya tanya yang kamu maksud Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituliskan di dalam Quran atau yang mana? iya, mau Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau Allah Yahweh, tetap bukan. Ya memang Yesus bukan Yahweh. Bukan. Yesus juga bukanlah Theos. Kalau masalah Theos, kau juga bisa jadi Theos. Loh, Karena Theos itu ilah kan? iya. Sekarang saya tanya, oke lah, kita nggak usah pakai, oke, kita nggak usah pakai Allah ya, ilah aja. Ilah itu kan bahasa Arab, artinya adalah God. Ya, Ya, Yesus bukanlah ilah. salah kau. Di mana? Di mana ayatnya kalau Yesus adalah ilah? Dia ilah karena sudah ada sekitar hampir 2 miliar manusia menganggap dia ilah gitu. Itu kan begitu. Oke. Nggak bisa kau nafikan itu Enggak, fakta. gini. Itu justru tidak punya dasar. Makanya saya tanya, dasar Dasarnya yang itu manusia di mana? hampir 2 miliar menganggap Iya, dia dasarnya dasarnya apa? Manusia menuhankan Yesus, mengilahkan Yesus, itu dasarnya apa? Pijakannya. Referensinya di mana? Kamu ahli hukum, ada de facto, de jure. De facto Enggak, saya begitu, berbicara de jure saya kan berbicara begitu. bukan berbicara tentang hukum, saya berbicara tentang sola Kalau scriptura. kitab Baik. itu dekat dengan sistem Oke, hukum. Anda tahu nggak tentang sola scriptura? Lah ya tahu lah, masa Apa itu sola scriptura. sola scriptura tahu apa tidak? Hanya Enggak. kitab suci. Hah? Sola hanya kitab suci ya, scriptura ya itu. Apa maknanya dari sola scriptura itu? Sumber kepercayaan umat Kristen hanya Alkitab, Nah, itu. kitab suci kami. Kalau kamu tahu bahwa sumber dari kebenaran orang Kristen adalah kitab suci, saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Emang harus mengaku, kan kami yang menganggap dia Loh. ilah. Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai ilah. Enggak harus Keluaran sama, enggak harus 20. sama semua. Ya Bagi makanya kami kan dia ilah. makanya kan bagi kami tadi saya tanya sola scriptura, Anda tahu sumber kebenaran Kristen ini berdasarkan kitab suci kan? Ya, itu menurut kitab suci Iya. juga, Yohanes 1. Loh, Yohanes 1 tuh baik di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus mengaku sebagai ilah? Lah itu kan penjelasan. Kok penjelasan? Saya minta penjelasan dari Yesus. Di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Kalau kamu tanya langsung penjelasan spesifik mengatakan secara verbal Yesus berkata tanpa ada background yang lain, tiba-tiba berkata, "Akulah Tuhan" atau "Aku adalah ilah, sembahlah aku." Tidak ada di kitab suci. Tidak ada. Terus yang menyuruh Kristen menyembah Yesus sebagai ilah siapa? Pengertian kami atas kitab suci itu. Saya tanya, yang nyuruh gini nih. Enggak, Yesus Kristen sebentar. itu. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa. Bapak kan? Yesus memerintahkan menyembah Bapak ada. Nah, Anda menyembah Yesus diperintahkan oleh siapa? Menyembah itu pun harus kamu jelaskan Loh, enggak. dulu seperti apa. Anda menuhankan, mengilahkan Yesus, siapa yang nyuruh? Nah, kok ganti tadi menyembah sekarang mengilahkan. Iya, sama aja. Anda menyembah Yesus, siapa yang nyuruh? Kalau Yesus menyuruh kita menyembah Beda, Bapa Elohim. Loh, beda. baik. Mas Nandar, antara Saya menyembah baik, dengan menyembah brother, perhatikan ya. Kan saya tanya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa. Bapak. Di mana dasarnya? Ada di situ. Di mana? Telah tiba waktunya orang-orang Salah. penyembah yang benar akan menyembah Bapa Salah di dalam roh dan kebenaran. Itu dalam perbincangan Yesus dengan Oke. perempuan Samaria. Tapi secara perintah utuh di mana? Itu banyak, brother. Di dalam Matius 4 ayat ke-10. Sebentar. Matius 4 ayat 10, Payomer Yeshua Hamasiah ibdu et Allah. Berkatalah Yesus, loh, sebentar brother.
Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia. Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia. Bukan sombong loh, brother. Saya nggak, saya nggak bisa, brother. Saya nggak bisa hanya bahasa Indonesia karena saya mengerti Alkitab di dalam. Kan dari tadi udah kuakui. Ya kalau kalau Anda mengatakan saya hebat, harusnya Anda mendengarkan saya dong. Ya, nggak harus. Yesus, kok nggak harus? Bagaimana Anda? Asas legalitas pertama adalah Anda mengakui saya ngerti. Orang hebat harus saya mengerti. Anda sudah mengakui saya ini mengerti, saya ini hebat. Anda yang bilang. Ya. Kalau saudara sadar, kalau saudara sadar saya hebat, dengarkanlah orang yang hebat yang bisa loh. Oke lah. Baik kita. Oke, baik. Sekarang Yesus menyuruh kita menyembah siapa tadi? Bapak. Ada perintahnya. Ya ntar dulu, udah kabur. Jangan kabur, Bang. Perhatikan. Satu kalimat. Oke, siap. Kamu jangan, saya juga pernah kuliah 3 tahun hukum. Saya pelajari teknik orang dalam interogasi. Kamu dalam berdiskusi jangan interrogatif. Loh, saya bukan interrogatif. Kapan di mana itu interrogatif? Interrogatif namanya itu. Bukan diskusi. Diskusi itu pemahaman. Brother, apapun metodenya. Diskusi itu tentang pemahaman. Iya, ini juga tentang pemahaman. Saya tidak pernah membatasi pemahaman Anda. Dimana bukan nggak perlu didiskusikan. Jangan. Saya nggak bertanya di mana loh. Saya tidak bertanya di mana. Saya dari tadi adalah mengapa saya dari tadi tidak pernah bertanya di mana. Kalau saya bertanya di mana, sebentar. Saya dan mengapa itu intinya. Saya dari tadi tidak tanya mengapa di mana. Saya nggak tanya itu. Kan kita diskusi harusnya bagaimana. Kok Anda sok-sok ramal saya mau nanya di mana? Apa di mana? Itu interrogatif. Terserah saya dong. Terserah saya mau saya interrogatif, mau saya introgetep. Lo gak boleh, brother. Satu arah brother. Ini kita berbicara lebih penting daripada hanya interrogatif. Kalau anak SD bisa kamu tanya siapa namamu, di mana kamu tinggal, apa kamu makan. Abang ini, Bang jangan panik, Bang. Bukan panik, kamu harus tahu. Coba pelan-pelan dulu. Saya kan tanya kepada abang, Bang, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa. Iya, Yesus kan nyuruh kita nyembah siapa? Nyembah Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus siapa yang nyuruh? Itu interogasi siapa? Loh, iya makanya saya tanya siapa? Ya itu kita kan diskusi. Kalau interogasi saya nggak mau. Kalau contoh ya, ini teman-teman contoh. Kalau saya bertanya atau saya ditanya, Nandar, kamu nyembah Allah siapa yang nyuruh? Allah sendiri. Quran surat Toha 14. Iya, itu jawabannya. Iya kan? Karena ada jawabannya. Brother. Karena ada jawabannya, saya mau ditanya apapun siap. Karena memang Nandar di dalam. Sebentar. Jangan ini. Jangan kemana-mana dulu. Iya, jangan kemana-mana dulu. Iya, setelah ini nanti kita setelah ini setelah ini ya boleh Anda tanyain. Anda kan sudah jujur. Anda kan sudah jujur. Saya nggak mau interogasi. Anda ini kalau orang bertanya dibatasi ini susah. Dan bagaimana itu yang kita bicarakan di diskusi. Iya. Bagaimana Anda menyembah Yesus sementara tidak ada dasarnya? Yesus memerintahkan Anda menyembah Yesus. Loh kok nggak bisa begitu? Saya ganti udah bagaimana? Nggak bisa juga. Nggak ada sementara. Brother, kalau saya menyembah Allah, Yesus yang nyuruh. Enggak lah, dia nggak kenal Allah. Matius 4 ayat 10, Payomer Yeshua Hamasyah Ibdu. Berkatalah Yesus,
Enggak. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Payomer Yesua Hamasia ibadu et Allah. Enggak. Apa kata Yesus? Sembahlah hanya kepada Allah. Oke lah. Oke, saya sebut Yahweh, 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 Yahweh. Oke, saya sebut Yahweh. Itu jujur, Ya, Yahweh. kalau Yesus memerintahkan menyembah Yahweh Elohim, ada ayatnya. Jadi kalau orang sebentar, kalau orang Yahudi menyembah Yahweh Elohim, ada perintahnya menyembah Yahweh. Nah, Anda menyembah Yesus, itu siapa yang memerintahkan? Nggak mau saya interogasi. Kok nggak mau? Aduh. Karena bukan diskusi itu, interogasi. Kan ada. Anda tahu diskusi itu apa? Anda tahu diskusi itu apa? Diskusi itu adalah bertukar pikiran atau bertukar pemahaman dengan metode pertanyaan mengapa dan bagaimana. Enggak ada. Ya, Pertanyaan saya kan diskusi nih, kita diskusi nih. Bukan, diskusi itu adalah bertukar pendapat dengan muatan pertanyaan. Nah, saya muatan pertanyaannya, Anda menyembah Yesus, yang nyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Itu saja. Kasih aku ngomong dulu, kasih aku ngomong. Ya, silakan jawab. Yang nyuruh Anda nyembah Yesus siapa? Dengar dulu. Tadi kamu sudah terjemah apa kan, deskripsikan apa itu diskusi, bahwa itu bertukar pendapat, ya kan? Pendapat. Jadi kalau kamu tanya seseorang, siapa yang nyuruh kamu duduk? Itu pendapat nggak jawaban dia? Bapak suruh aku duduk tadi. Itu pendapat nggak? Enggak. Bukan pendapat itu. Pendapat itu adalah menurutmu warna merah tambah warna hitam jadi warna Jangan hitam. ke warna merah ke warna hijau. Kita membahas kan gini, brother. Jadi Kita membahas sebentar. Kan Anda tadi Anda kan tadi bertanya ke saya, naik kan Bang Nandar ganteng, Bang Nandar ini saya akui hebat, beginilah Anda muji-muji saya. Hebat kamu Ya, memutar apa? Ya sebentar. Bang Nandar hebat lah, Bang Nandar apa? Anda naik-naik, saya nggak memerintahkan Anda memuji saya. Tiba-tiba Anda naik, Nandar ini hebat, begini, begono. Ya, hebat, itu terserah urusan Anda. Anda yang mengatakan begitu, ya itu urusan Anda. Kan saya bilang, Bang, Yesus itu bukanlah firman yang hidup. Terus abang bilang, saya nggak mau. Iya, sebentar. Sabar dulu, brother. Sabar dulu. Ya, kamu ngomong terus kapan aku? Sabar dulu, brother. Kan di awal kamu tidak sepakat kalau Yesus adalah firman yang hidup. Terus Anda maunya bahas ini aja, kita bahas Yesus bukanlah Allah. Nah, kemudian kita memulai. Tidak perlu didiskusikan itu, bukan. Ya, makanya saya tanya kepada Anda menyembah Yesus siapa yang nyuruh? Gak ada saya sembah Yesus. Lantas bagaimana korelasinya dengan sola scriptura? Kebenaran mutlak itu berdasarkan kitab suci. Itu menyembah Bapa melalui Yesus. Gimana sih kamu? Saya nggak bertanya menyembah Bapa melalui. Anda menyembah Yesus, yang nyuruh siapa? Pertanyaan saya itu. Orang Kristen menyembah Yesus. Oh, enggak perlu. Nggak ada. Bapa yang disembah. Sang pencipta langit dan bumi. Sang sumber. Berarti Yesus bukanlah Allah. Bukan Allah dia. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Tuhan kalian. Nggak, bukanlah ilah, berarti dia bukanlah ilah. Ilah bagi kami emang kenapa? Loh, itu kan lain lagi ceritanya. Tadi katanya kami tidak menyembah. Sekarang pengertian ilah banyak. Iya. Saya tanya Anda, gini aja. Sebentar, brother. Indomaret. Ketika nggak usah ke Indomaret, kantongmu ada 100.000, kamu semangat masuk Indomaret, maka uangmu itu menjadi ilah bagimu. Oke, sebentar. Yesus menurut Anda adalah ilah? Iya. Ya. Di mana dasarnya Yesus adalah ilah? Karena kami percaya kepadanya bahwa dia sanggup menolong kami, dia ilah. Anda percaya berdasarkan apa? Berdasarkan informasi di kitab suci. Di dalam kitab suci Anda di mana yang menyatakan Yesus adalah ilah? Ya, kepercayaan kami yang membuat dia ilah. Anda sendiri barusan mengatakan kami percaya Yesus adalah ilah berdasarkan kitab suci. Betul atau tidak? Tidak begitu saya bilang. Loh, tadi ngomong gitu teman-teman. Dia sendiri, Anda
Anda menarik sendiri ucapan Anda. Sebentar, Yesus berdasarkan kitab suci. Kepercayaan kami terhadap Yesus tadi itu membuat dia menjadi ilah di dalam hidup kami. Tadi Anda mengatakan Yesus kami adalah percaya ilah. bahwa dia mampu menolong kami. Ketika bukan, kami pertanyaan saya bukan dia menolong. mampu menolong kami, maka saya tidak bertanya Yesus bisa menolong Anda. Saya tidak bertanya itu. Ya, iya begitu dasarnya. Tadi saya tanya, Anda menjadikan Yesus adalah ilah berdasarkan apa? Terus kata Anda berdasarkan kitab suci. Di dalam kitab suci. Di ayat mana, pasal berapa Yesus adalah ilah? Yang menginformasikan kalau dia adalah ilah, nggak begitu informasinya. Loh, terus Anda astagfirullah. Aku ngomong dulu, Ndar. Kamu terus ayatnya mana? Aku ngomong ya, gantian ya. Bukti-bukti di dalam kitab Injil menyatakan bahwa Yesus itu dapat dipercaya, sanggup menolong orang, sanggup menyembuhkan orang, sanggup mengampuni orang, sanggup membangkitkan orang mati. Kami percaya itu. Oleh karena kami percaya itu, maka dia menjadi ilah di dalam hidup kami. Baik. Di mana ayatnya kalau Yesus adalah ilah? Tidak ada. Tidak ada. Lantas kenapa Anda bisa? Kami lah yang menjadikan dia ilah. Iya, berarti kepercayaan Anda ini berdasarkan apa? Kitab suci. Di mana dasarnya kitab suci kalau Yesus adalah ilah? Kan udah kuterangkan tadi. Apalagi? Apa? Enggak. Saya sudah beri tadi penjelasan. Gini brother. Ini gua kasih tahu. Informasi di kitab suci. Gua kasih tahu. Itu sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, sanggup membuat mukjizat, sanggup dia mengampuni orang yang berdosa. Maka kami percaya kepada dia mampu melakukan itu kepada kami. Ketika kami percaya bahwa dia mampu melakukan itu kepada kami, otomatis dia menjadi ilah dalam hidup kami. Oke. Baik, kitab suci mengatakan Yesus bisa bernubuat itu atas kuasa siapa? Ya Bapa. Nah Bapa, ya kan? Tahu. Iya, tahu. Atas kuasa Bapa, bukan kuasa Yesus. Jadi ini aja gini, kita pakai dalil ya, brother ya. Kalau begitu ya dia bukan ilah. Kuasanya satu, Ndar, hanya Bapa. Lah iya, terus kenapa menyembah Yesus yang berkuasa adalah Allah? Saya sudah bilang. Kita lihat brother ya. Nih saya tunjukkan kepada kamu. Kamu nanya terus enggak gini. Ini pembuktian. Ini kita bertukar pendapat. Kenapa kalau dalam agama saya jelas ini brother. Gini. Kita lihat. Kita lihat nih. Kalau sebentar, aduh brother, bagaimana Anda bisa menerima hidayah? Ini berpendidikan. Bagaimana Anda mengatakan kalau Anda ini adalah praktisi hukum, Anda ini ngerti hukum? Saya hanya mengejar ucapan Anda. Loh, kok bukan? Saya mengejar terkait statement Anda yang menuhankan Yesus tapi tidak punya dasar. Makanya saya kasih contoh dasar. Nih saya kasih contoh dasar. Brother, saya kasih contoh dasar. Proposal nggak kamu mengajukan proposal judul skripsi atau tesis? Ketika kamu mengajukan judul, siapa yang nanya, yang membongkar tesismu ini? Kan para dosen yang datang. Ya udah, makanya silakan bongkar. Ya, di mana ini baik teman-teman, kita lihat nih. Judul saya adalah Yesus bukan Allah. Maka Anda harus mempertanggungjawabkan. Baik, saya pertanggungjawabkan. Makanya saya pertanggungjawabkan judul saya. Ya itu. Diam ini. Jadi kamu ini saya mau mempertanggungjawabkan judul saya. Saya mau mempertanggungjawabkan judul saya, yes. Loh, kok belum? Belum. Loh. Itu kenapa? Kan kalau menguji sesuatu itu, dengarkan pertanyaannya baru kamu sediakan datanya. Oke. Ya, kita lihat teman-teman. Apa pertanyaanmu? Itu brother. Kita kan sama-sama berpendidikan. Ya udah, apa pertanyaanmu? Yesus bukanlah Allah. Silakan antitesa di mana? Udah langsung aja. Yesus bukanlah Allah. Di meja hijau. Udah jadi kamu sedang di meja hijau sekarang. Aku yang uji. Oh, di meja hijau. Udah gak usah lah. Dari tadi meja hijau gak becus ternyata.
Kamu yang punya judul berarti orang yang Iya, Yesus bukanlah Allah. Yesus bukan Allah. Apa yang Anda mau permasalahkan di sini? Yang pertama, apa? Yesus itu yang Anda maksud Yesus di Alkitab atau Yesus di Al-Quran? Yesus di Alkitab. Baik, terima kasih. Berarti nggak menyangkut dengan informasi Isa Al-Masih ya? Yesus di Alkitab, saya bilang. Oke, jangan dihubungkan nanti. Yang kedua, Allah yang Anda maksud adalah Allah dalam kitab suci terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah terjemahan dalam Alkitab Indonesia. Oke, berarti kita tidak menyangkut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oke. Terus? Terima kasih. Jadi apa pertanyaannya apa? Dengar dulu. Ini ya, silakan. Saya buat dulu sedikit deskripsi bahwa di kitab suci Kristen itu kata Allah bukan oknum pribadi, bukan pribadi. Ya. Di mana dasarnya? Ada pribadi bernama Allah di Alkitab Kristen. Allah itu seharusnya ilah. Nah, oke, ilah, betul, sepakat kita ya. Yesus bukanlah ilah. Oke, saya ganti nih. Penjelasan kepada teman-teman. Kita ganti dulu teman-teman ya, biar nanti dia nggak ngelantur nih. Kita sepakati dulu ya. Yesus bukan ilah. Lo enggak sesuai dengan kesepakatan. Anda kan tadi sudah mengatakan. Lo, gimana sih? Aduh. Yesus bukanlah ilah. Tadi kan Anda sudah sepakat tuh. Kamu ganti judul. Nggak fair. Saya kan sepakat dengan Anda. Judulmu. Loh, Anda tadi ngomong. Tanggung jawabkan judulmu nggak? Kenapa kau ganti? Oke, aku ini lagi. Nggak boleh begitu kawan. Oke, Judul harus terus. ditanggungjawabkan. Terus apa? Terus. Ya gitu, harus tetap begini. Jadi jangan setelah saya penjelaskan kamu Ya ganti. kan Anda yang menjelaskan. Allah di dalam Alkitab LAI bukanlah nama pribadi, melainkan dia adalah ilah. Anda yang ngomong kayak gitu. Ya. Terus? Jadi jangan langsung kau ganti. Berarti terbukti salah satu. Udah langsung aja apa? Permasalahannya apa? Premismu salah. Permasalahannya apa? Udah. Ya salah premismu. Enggak, permasalahannya apa? Permasalahannya. Sekarang pertanggungjawabkan. Ketika saya katakan bahwa Allah di dalam Alkitab orang Kristen itu bukan pribadi melainkan sama artinya ilah. dengan ilah. Nah, sama dengan ilah ya. Apa? Bantah. Bisa nggak kamu bantah? Iya, sama dengan ilah. Ya ilah itu benar. Sepakat kita. Terus? Jadi bisa kau berarti bisa kau bantah? Yang Anda mau sampaikan di sini apa? Kalau Anda mengatakan Allah di dalam, saya sudah tanya sama kamu, Allah yang kamu maksud itu pribadi atau ilah? Ilah. Pribadi kau bilang. Ilah, saya nggak ngomong pribadi, ilah. Kan tidak tadi sepakat kita. Oke. Saya nggak mau berapa di situ. Oke, sepakat kita bahwa Allah yang kamu maksud itu adalah ilah. Iya, berarti Yesus bukanlah ilah gitu. Terus? Oke, sepakat ya. Udah sama definisi kita. Oke. Ya, Yesus bukanlah ilah. Terus? Menurut pendapat Nandar SHMH bahwa Yesus di dalam Alkitab bukanlah ilah. Itu kan? Ya, menurut Alkitab Yesus bukanlah ilah. Terus? Ilah yang Anda pahami itu apa? Seperti apa? Ya, ilah itu bahasa Arab. Ilah itu bahasa Arab. Sebentar, ini saya jawab. Ilah itu bahasa Arab. Tidak ada ilah itu bahasa Yunani. Tidak ada bahasa Indonesia. Ilah itu artinya adalah God. Makanya di dalam Islam itu mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Siapa yang di dalam hatinya berkeyakinan bahwa tidak ada God, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, maka dia masuk surga. Makanya tema saya Yesus bukanlah Allah atau ilah. Yesus itu bukanlah ilah. Oke, dalam pemahaman Mas Nandar, ilah atau Allah itu adalah sesembahan. Aduh, dari tadi sama God, sembahan. Terus? Ya, God, sesembahan. Oknum atau pribadi yang dimuliakan, disembah, kan begitu? Enggak, Anda ini kemana-mana loh. Maksudnya enggak nyambung, enggak ngambang. Saya kan yang menjadi enggak gini. Saya kan sudah mengatakan tema saya Yesus bukan Allah. Kalau Anda kemudian menginterpretasikan apa kata Allah di dalam LA ini adalah ilah, iya, itu terjemahan salah. Jadi sebetulnya
pencaplokan kata Allah ini adalah misi penginjilan. Sebetulnya salah Gabrul. Sebentar, Gabrul. Jadi mereka nah betul kan penerjemahan LA ini aduh sebentar dulu brother, di penyebaran Injil, betul 100%. Betul. Jadi itu sudah menjiplak salah karena kalau Allah dalam Islam itu nama pribadi, nama sesembahan, nama Tuhan. Jadi ini penerjemahan yang Gabrul, harusnya bukan Allah tapi ilah. Yesus bukanlah ilah. Itu apa yang mau Anda kritisi dari Yesus bukanlah ilah? Oke, berarti sekarang sudah kamu lebih mengerucut judulmu ya ke ilah. Oke, Yesus bukanlah ilah. Atas dasar apa kawanku Nandar mengatakan Yesus di dalam Alkitab itu bukan ilah? Oke. Tidak ada satu data Alkitab pun yang mengatakan Yesus adalah ilah. Dan tidak pernah contoh saya kasih tahu datanya. Kalau Tuhan Yahudi, brother, ya, saya baca Keluaran 20. Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Jadi ketika orang sebentar brother, dengarkan saya dulu biar Anda paham. Ya sebentar dulu. Saya ini hanya membaca terjemahan yang kalian sepakati gitu loh. Bukan, tadi kita Oke, baik teman-teman ya, kita lihat nih. Akulah Tuhan, ini salah, ini terjemahnya Gabrul juga. Akulah Yahweh ilahmu. Ya. Akulah Yahweh ilahmu. Nah, kalau Tuhan Yahudi yaitu Yahweh mengaku sebagai ilah. Ya. Kemudian di ayat ketiganya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jelas Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai ilah. Dalam bahasa Ibraninya, Anohi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrayi Mibait Abadim. Lo Yihyeh Leha Elohim Akhirim Alpanaya. Jelas. Nah, sementara Yesus tidak pernah dia mengatakan kalau dia adalah Elohim. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah ilah. Tuhan Yahudi mengaku sebagai ilah. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka dia mendalilkan. Nah, Anda percaya Yesus adalah ilah, di mana dalilnya? Ada dalilnya. Kalau Tuhan di mana? Di mana Yesus menyatakan sebagai ilah? Di mana? Silakan, Anda sudah mengatakan ada dalilnya. Tunjukkan. Ayo kan, tunjukkan brother. Ada, saya nggak kebetulan dua handphone saya tapi di sini cari. Anda sudah mengatakan kalau Yahweh Elohim mengaku sebagai ilah, Keluaran 20 ayat kedua, ayat ketiga. Bahkan Keluaran 24 ayat ke-1, Tuhan Yahudi minta disembah. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesus adalah ilah, di mana Yesus mengaku sebagai ilah? Anda katakan ada dalilnya, tunjukkan. Saya tunggu. Oke, ada. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Itu bukan ilah, brother. Apa bedanya Tuhan dengan ilah? Loh, beda. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, ini. Aduh, katanya debater lama pakai Yohanes lagi. Kita lihat. Karena kan ya, kita lihat, brother. Kita lihat. Enggak, kita lihat. Bentar, Mas Nandar, sebelum saya lihat. Gimana? Aduh. Saya tanya kamu. Sebentar dulu, ini saya tunjukkan. Anda kok kepanikan sih, brother? Ini yang satu. Di kitab kalian ada sebutan la ilaha illallah, yang artinya tiada, yang biasa saya dengar di masjid-masjid dari ustaz-ustaz dan kiai, tiada Tuhan selain Allah. Berarti ilah itu Tuhan. Itu mah kan konsepsinya salah kalau dalam Kristen. Oh, berarti semua mereka itu, para ustadz itu salah, kamu yang benar. Enggak, yang konsep Anda kan tadi sudah membenarkan bahwa terjemahan ilah. Enggak, jangan kabur. Udah saya tunjukkan, saya tunjukkan. Nah, bukan, kamu saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Tuhan itu sama enggak dengan ilah? Beda. Kenapa kalian terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah?
Oke, kalau itu bahasa Arab. Nah, kalau di dalam Yohanes 13 ini bukan Tuhan, brother. Kenapa kalian terjemahkan Saya tunjukkan. Enggak, Yohanes 13 ayat 13 bukan Tuhan, itu terjemahan salah. Loh. Tuhan itu, Tuhan. Yohanes 13 kan Anda mendalilkan Yesus adalah ilah pakai Yohanes 13 ayat 13. Iya kan? Fokus saja ke sini kita. Ternyata ini terjemahan Gabrul. Karena ilah di dalam bahasa Yunaninya bukanlah kurios tapi theos. Kita baca sekarang. Yohanes 13 ayat 13. Eumais ponaite me hodidas kalos kai ho kurios. Ya kurios itu Tuhan. Kalau ilah itu dalam bahasa Yunaninya ya itu theos. Ini kurios. Ya, kai kalos legete imigar. Ini dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya juga. Perhatikan. Nggak perlu ke situ. Kok jangan ke situ? Ini bahasa Yesus. Coba perhatikan. Perhatikan. Atem kor imli, sebentar brother. Atem kor imli Rabbi Feadon. Ya, kalian menyebut aku sebagai Rabi, guru, Feadon. Adon itu bukan Yahweh, Adon itu Tuhan. Yahweh atem osim second anihu. Ini bahasa Ibrani. Saya tunjukkan dalam Alkitabul Muqaddas. Coba brother, coba perhatikan dalam bahasa Arab sendiri. Ya, ilah kan bahasa Arab kan, betul? Ilah bahasa Arab atau bukan? Iya. Oke, ini Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa apa? Itu tulisan Arab. Tulisan Arab. Ini Alkitabul Muqaddas. Saya baca nih. Antum tad'unani, kalian memanggilku mu'aliman, mu'alim, guru, wasyaidan. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri bukan ilah, sayyid. Ini ya, Alkitabul Muqaddas, brother. Ini Alkitabul Muqaddas loh, Pandik. Sayyid. Oke, kenapa sayyid kok jadi Tuhan? Sejak kapan Tuhan itu bahasa Arabnya sayyid? Tunjukkan. Itu tanya sama penerjemah ke bahasa Arab lah, bukan aku yang terjemahkan. Yang menerjemahkan siapa? Ya mereka, nggak kenal aku. Orang Kristen di dalam ya, MT Sinai. Iya. Apa itu kodeknya? MT Kodek Sinai Arabik tahun 900 Masehi. Ternyata di dalam MT Sinai Kodek Arabik saja itu bukan Tuhan, bukan ilahun, tetapi Sayyid, jeder. Ini. Aku mau nanya kamu ini. Aku mau nanya supaya aku tahu. Dalam kaidah bahasa Arab, Sayyid itu bisa nggak berarti tuan? Nggak bisa. Aku betul-betul Sayyid. Sayyid itu bukan ilah. Sayyid itu adalah tuan. Bisa nggak? Sayyid itu bisa nggak yang dipertuan? Sayyid itu tuan, bukan Tuhan. Ya, jadi situ aja masalahnya kan, bukan Tuhan, tapi bisa jadi tuan, Sayyid kan? Sayyid itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu Mister, tuan, master. Iyalah, sir gitu. Master. Iyalah, Mister. Kau master. Mister. Ya, Mister. Ya, master boleh, Mister boleh. Oke. Itu di mana ilahnya? Kalau aku belum betul-betul nggak tahu, aku nanya sama kau. Iya, abang dari sini sudah ketampol. Ternyata Yohanes 13 ayat 13 tidak bisa dijadikan dalil kalau Yesus adalah ilah. Itu Tuan, Sayyid. Oke. Berarti ilah berbeda dengan Sayyid. Beda. Sayyid ya Sayyid. Sayyid, ini saya kasih tahu. Kalau Sayyid itu, kalau perempuannya Sayyidati. Contoh saya bilang Sayyidati Maryam, berarti tuan perempuan Maryam. Sayyidati. Puan kalau bahasa Melayunya puan. Sayyidati Khadijah, Sayyidati Bunda Maria, Sayyidati Aisyah. Itu Sayyidati kalau perempuan. Kalau laki-laki Sayyidi Muhammad. Nah, Sayyidi itu, Sayyid atau Sayyidati itu tidak pernah di dalam kamus bahasa Arab manapun menjadi ilah. Oke. Jadi kembali kepada teks Yunaninya, kurios. Iya, kurios. Kalau Rab di dalam bahasa Arab diterjemahkan terjemahannya menjadi ke orang-orang Islam berbahasa Yunani menjadi apa? Apa? Ketika Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani,
bagi orang-orang Islam berbahasa Yunani, kata rob atau rab itu menjadi apa? Theos. Bukan kurios. Bukan. Saya temukan kurios loh, Dar. Makanya Loh, enggak tunjukkan. Kan Anda mengatakan Rob. Anda kan tanya sama saya jawab. Rob di dalam bahasa Yunaninya Theos. Theos gitu ya. Bukan kurios. Semoga yang di bawah ini nanti meneliti dan menemukan nandar benar. Nih, saya tunjukkan. Saya punya bukunya. Ini saya tunjukkan bukunya ya. Kalau diskusi itu bukan kalah menang. Saya tunjukkan bukunya. Namanya berbagi pendapat. Kalian menang nandar, jago nandar. Emang jago dia dibilang begini karena dia setiap hari begini. Allah bisa karena biasa. Nih. Saya tunjukkan. Jangan pikir aku musuhan sama ini orang ini. Kalau saya ketemu sama ini ke Starbucks kami. Enggak mau aku Starbucks, enggak mau pro Israel, aku enggak mau. Haram. Oh, kalau enggak kemana dong kita ke apa? Ini brother. Produk Arab apa coba? Puncaknya. Nih brother. Ke puncak kita berdua. Enggak. Gua enggak mau, emang ngapain gua sama lanang ketemu lanang. Nih apa nih? Theos ya, ilah dalam bahasa Inggrisnya God. Theos bukan kurios. Ini bahasa Yunani koine. Nah, itu dulu saya pelajari waktu tingkat 1. Tingkat satu tapi nggak ngerti. Ngerti saya, Ndar, tapi buat apa kita pamer-pamer yang begituan? Kalau Anda ngerti, kenapa Anda bertanya dan salah? Mana yang salah? Makanya saya tanya. Tadi sudah masalah kurios aja, Yohanes 13 ayat 13 sudah salah. Saya kasih tahu yang benar. Saya tanya ini bahasa Arab, Ndar. Saya nggak mau menggurui orang yang lebih tahu. Kamu lebih tahu bahasa kaidah bahasa Arab. Makanya bahasa Arabnya nggak ada. Kurios itu jadi rob. Yang tidak saya tahu itu kan rab itu ke bahasa Yunani jadi apa? Itu yang nggak saya mengerti. Makanya Theos. saya tanya tahu. Theos. Di mana dibikin? Tadi nggak ada di situ. Iya, masalahnya di situ bukan rob, di situ maknanya adalah tuan, Sayyid. Yang mesti Mas Nandar tunjukkan adalah terjemahan kitab suci kalian itu ke bahasa Yunani bahwa rob itu menjadi kok bahasa Yunani. Saya lagi membahas Yohanes 13 atas apa yang Anda tunjukkan loh. Enggak, tadi saya bertanya untuk pengetahuan. Kembali ke saya runut ya. Kalau ya, ini teman-teman ya, ini kita runut tuh. Kalau Yahudi menyembah Yahweh Elohim, dia ngaku sebagai ilah. Kalau Yahweh itu mengaku sebagai ilah, Keluaran 20 ayat kedua, ayat ketiga, Keluaran 24 ayat 1 dia minta disembah. Ya. Nah, orang Kristen Yesus berkatanya ilah. Saya tanya dong sama Anda, Bang, di mana dalilnya Yesus adalah Allah? Ternyata Anda menggunakan Yohanes 13 ayat 13 yang itu bukan Allah, tetapi di situ dalam bahasa Arabnya antum tad'unani mu'aliman wa syaidan sayyid. Kalau sayyid itu bukan Tuhan. Bahasa Arabnya sayyid itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan tapi itu ilahun. Ya di situ kurios itu dalam bahasa Arabnya sayyid. Iya, ke Arab, tapi ke Ibrani dia menjadi Adon, Tuhan. Adon itu bukan Tuhan. Kenapa? Loh, Adon itu Tuhan. Kalau Adonai baru Tuhan. Oke, bentar, aku mau tahu dari kamu. Apa perbedaan dalam kaidah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kan keturunan bahasa Melayu. Apa perbedaan kata Tuhan dengan Tuhan? Ini, kalau kita berbicara Alkitab, kita tidak berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, supaya kita tahu apa. Enggak, makanya kalau kita berbicara tentang Bible, rujukannya bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Jangan bahasa Melayu. Sebentar, brother, kan Anda bertanya nih kan, saya jawab. Orang Kristen di muka bumi tidak akan pernah menerima kebenaran kalau mereka merujuk kepada Alkitab berbahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kenapa? Karena Bible itu bahasa aslinya Perjanjian Lama adalah Ibrani, Perjanjian Baru adalah Yunani, dan tidak ada satu dalil pun Yesus adalah Theos. Ada. Di mana?
Kalau Theos, kayak yang tadi kan Kurios. Kalau Theos itu Yohanes 1 ayat 1 dong. Itu berbicara tentang apa, brother? Sang Firman, Holy Ghost. Bukan Yesus itu. Tapi di ayat 14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia, Emmanuel. Itu bukan perkataan Yesus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus. Karena kalau Yesus itu berkata, ya bukan, itu tulisan Yohanes. Iya, tulisan Yohanes. Karena yang saya tanya, di mana Yesus? Yang saya tanya, di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah, sebagai ilah? Itu bukan bedanya perkataan orang. Kami Kristen percaya bahwa semua tulisan itulah kenapa Kristen tersesat. Brother, apa kamu bilang kami sesat? Kamu enggak. Saya kasih tahu nih. Yohanes pasal 1 itu bukan tulisan Yohanes, itu himne Platonis. Nih, saya tunjukkan ya. Ya, itu semua tuduhan dari enggak. Bukan tuduhan, ini kitabmu ini. Saya orang hukum, enggak mungkin. Enggak. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nih teman-teman ya. Enggak. Ini kitabmu ini. Ya, ini kitab Kristen. Sebentar. The New American Bible. Saya buktikan kepada kalian. Yohanes pasal 1 ayat 1. Brother. Ini saya tunjukkan. Ini kitab suci ini. Bukan. Ini kitab suci American Bible. Ini aduh, ini Bible Society. Kamu nggak ngerti Bible Society? Kamu bilang. Oke, sebentar kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Nah, teman-teman kita lihat. Kita lihat teman-teman ya. Kok nggak enak? Saya tunjukkan data nggak enak. Memang nggak enak kalau ditunjukkan fakta. Saya tunjukkan kepada Anda sebentar. Saya tunjukkan kepada Anda sebentar. Saya tunjukkan kepada Anda, brother. Saya tunjukkan kepada Anda, saya tunjukkan kepada Anda, brother, perhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah bukan firman Tuhan, tetapi mencaplok himne Kristen. Saya baca ya. Ini yang Yohanes 1 ayat 1, yang en hologos kai hologos on prostonteon itu. Saya baca di dalam bahasa Inggrisnya. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kita lihat nih. Di dalam Yohanes pasal 1, ini lihat ya, Yohanes pasal 1 sampai 18, kita lihat nih. It was probably in early Christian hymn. Coba dibaca dari atas. Silakan Anda baca dari atas. Ya, Anda kan bisa bahasa Inggris. Coba dibaca. Coba. The prologue states the main themes of the gospel: life, light, truth, the word, testimony, and the pre-existence of Jesus Christ, the incarnate Logos, who reveals God Father in origin. It was probably an early Christian hymn. Ternyata sebentar. Ya, ternyata prolog dari sebentar. Ini. Iya, silakan Anda terjemahkan. Dengar dulu. Prolog itu maksudnya adalah mukadimah. Iya, ini mukadimah dari Injil. Di situ, dengar. Yang dijelaskan di situ adalah bahwa pendahuluan kitab Yohanes itu menjelaskan tentang kebenaran, tentang hidup, tentang Injil. Dikatakan di situ, it was probably. Tahu arti probably? Kemungkinan. Kemungkinan apa? Adalah asumsi. Bukan asumsi, ini fakta. Kemungkinan kok. Bukan probably. Kemungkinan. Mungkin beda, bukan maybe. Kalau maybe kemungkinan, ini penuh penelusuran fakta. Aduh, itu kemungkinan. Coba lihat ini. It was probably an early Christian hymn. Jadi itu adalah bagaimana firman Tuhan kok menjadi sebuah kemungkinan. Itu namanya tafsir selalu diragukan. Itu namanya diragukan. Ya, iya, diragukan itu bukanlah firman Tuhan. Iya, bagaimana firman Tuhan kok bisa menjadi kemungkinan? Saya tanya. Kenapa nggak bisa tafsir kalian aja? Ada 4 Ini bukan tafsir, brother.
Kenapa firman Tuhan kok bisa ada kemungkinan? Yang satu bilang anjing itu suci. Nah dia. Sebentar. Namanya juga tafsir. Ternyata bukan tafsir. Kenapa harus ditafsir ini? Ya, kenapa harus ada kemungkinan? Brother, tidak ada ayat Al-Quran kemungkinan ayat ini menjiplak Bible. Nggak ada ayat Quran. Nggak ada. Yohanes pasal 1 ayat 1 ini kemungkinan menjiplak himne Platonis. Kenapa saya tanya? Kenapa dikatakan kemungkinan? Baik. Kenapa dikatakan kemungkinan menjiplak himne Platonis? Kenapa? Ya mana tahu. Karena bunyinya sama, Dul. Bunyinya sama. Antara himne Platonis dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 bunyinya sama. Makanya ada narasi kemungkinan ini adalah menjiplak himne Platonis. Bukan hanya itu. Nih. Coba himne Platonis. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat ya. Coba kamu lihat. Sebentar. Coba kamu lihat nih ya. Bahkan bukan hanya menjiplak himne Platonis. Ternyata di sini dikatakan apa, teman-teman? Mengandung unsur Helenistik filosofi. Jeder. Oke. Nah, ini fakta sejarah. Saya tanya sama kamu dulu. Saya betul-betul nggak tahu. Saya tanya kamu. Platonis itu mengambil dari nama Plato, seorang filsuf Yunani. Plato itu hidup 428 sampai 400 antara diragukan. Pokoknya tahun 428 lah, abad kelima. Coba. Iya, enggak, Anda ini ngaco. Emangnya Yohanes 1 itu ditulis kapan? Baik. Saya mau tahu dari kamu kan penyelidik. Oke. Yohanes pasal 1 yang kamu baca tadi, in the beginning was the word, yang kamu baca itu menurut penelitian kamu itu ternyata disisipkan tahun berapa? Bukan menurut penelitian saya. Yohanes ini, saya sampaikan kepada Anda. Yohanes pasal 1 ayat 1, bahkan Injil Yohanes itu ditulis pada abad pertama, tahun 100. Nah, kalau tahun 100 sementara Plato tahun 400, benar nggak itu yang kamu baca tadi? Masa yang lebih dahulu meniru yang belakangan? Baik. Di situ dikatakan himne Platonis. Makanya kita buktikan bahwa dia salah, sementara Plato aja tahun 400-an. 400 apa? Plato 428. Plato 428 kan? Himnenya, himne Platonisnya. Coba Anda baca himne Platonis. Anda cari dulu. Aja belum ada kok. Coba Anda coba nggak gini. Coba Anda buka. Ini kan di sini sangat jelas. Ya, dibaca yang benar ya, Alet. Baik-baik teman-teman ya. Ternyata Yohanes pasal 1. Sebentar, jangan kabur. Enggak, saya dulu. Nah, ini. Ada yang meluruskan di bawah. Sebentar. Meluruskan di bawah. Dengar dulu biar sepakat kita bahwa Plato itu 400 sebelum Masehi. Oke. Ya, jeder. Orangnya konsisten. Itu. Kalau saya salah, saya mengaku salah. Nah, itu teman-teman ya, dia nggak tahu kalau Plato itu sebelum Masehi. Dia bilang 400 Masehi. Udah salah ada, Bang. Saya mau diluruskan karena makanya iya salah Anda. Plato itu hidup sebelum Yesus, bukan pada 400 Masehi, Bang. Oke. Kenapa? Iya benar kan? Kenapa di situ dikatakan mengutip himne Kristen atau himne Platonis karena sama persis dengan tulisan si Plato. Makanya jelas. Tunjukkan yang sama itu. Itu sudah jelas itu himne Platonis itu. Ya, coba Anda cari sendiri. Tunjukkan kau bilang sama. Anda saja sudah salah. Plato hidup pada abad keempat. Saya udah mengakui saya salah. Sekarang kamu bilang sama dengan. Ini sudah saya tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu menjiplak himne Platonis. Ini loh. Mana buktinya? Ini buktinya. Kamu ini buktinya. Ya, kalau ini buktinya.
Kalau kamu bilang sama, ini buktinya. Anda bisa mencari. Ya, itu pendapat yang namanya himne Platonis, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1. Bebas berpendapat. Brother, bukan bebas berpendapat. Saya menunjukkan data dari kekristenan itu sendiri. Itu udah kubaca lah juga. Iya, berarti memang bukan firman Tuhan. Pendapat dia. Yohanes 1 ayat ke-1 itu bukan firman Tuhan. Kristen ini, sebentar. Kristen ini tidak akan ada kalau tidak ada Platonisme. Begitu, oke. Loh iya, bukan menurut saya ini loh. Ya. Bang, Anda ini sudah salah. Plato hidup di abad keempat. Saya tadi udah mau ngomong itu. Iya salah. Ya. Mana ada Plato hidup di abad keempat, brother? Masa anak hukum? Masa anak hukum? Nandar, saya ini sarjana hukum, magister hukum. Masa Plato hidup di abad keempat? Saya itu mau ngomong tadi itu. Abad keempat sebelum Masehi. Mana ada Plato hidup di abad keempat? Sebelum Masehi. Iya, saya sudah diluruskan dari bawah tadi, itu sebelum Masehi bukan Masehi. Udah selesai kok. Iya, makanya menjiplak Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu menjiplak himne Platonis. Penulis itu probably itu diambil. Ini bukan pendapat penulis, ini pendapat bapak-bapak gereja. Pendapat bapak-bapak gereja, brother. Tadi bapak-bapak gereja, oke. Menurut pendapat mereka itu diambil dari Platonis, oke. Nah iya sudah. Dapatkah Mas Nandar membuktikan bahwa himne Platonis itu sama dengan Yohanes 1? Sama, silakan dicarilah. Saya carilah. Selesai tentang cari, itu. Coba Anda cari, coba enggak. Itu himne Platonis ini bisa diakses oleh siapapun. Anda kalau memang mau mencari, silakan Anda cari. Himne Platonis. Ya silakan dicari. Ya saya akan cari. Ini sudah bapak-bapak gereja yang menunjukkan kepada saya bahwa ini menjiplak himne Platonis. Nah, bapak-bapak gereja juga dibimbing Roh Kudus, berarti Roh Kudus salah. Enggak bisa salah, siapa saja bisa salah. Roh Kudusnya salah berarti. Bapak-bapak gereja Katolik ini, brother. Nabi aja bisa salah. Nabi aja bisa salah. Berarti salahkan Roh Kudusmu. Enggak, Nabi juga punya kepribadian, bisa salah. Mau salah mau tidak, ini pernyataan bapak-bapak gerejamu. Kalau salah silakan di antitesa bapak-bapak gerejamu. Udah, brother. Kenapa bukti kalau Alkitabmu ini palsu? Yohanes 1 ayat 1 ini menjiplak himne Platonis. Kenapa tidak cukup? Kenapa tidak mampu? Tidak cukup untuk membuktikan kalau agamamu ini salah, brother? Gak apa-apa, dari dulu tuduhan kalian ada Alkitab. Bukan tuduhan saya, bukan tuduhan saya. Coba sekarang tunjukkan catatan tafsir Al-Qur'an manapun ayat ini menjiplak kitab Hindu misalnya gitu. Ada enggak? Saya bukan pelajar Quran, saya nggak mau. Enggak. Makanya gini, tidak ada di dalam tafsir manapun ada catatan Quran ini ayat Al-Qur'an menjiplak kitabnya Hindu misalnya, nggak ada. Tapi kitabnya Kristen, sebentar. Kitabnya Kristen. Dengar dulu. Di mana? Terjemahan apa? Departemen Agama. Di mana? Coba dibaca. Di mana? Di mana? Tunjukkan. Oh, kok cari sendiri. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan dia yang membuktikannya. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Loh, di mana? Kalau saya katakan Bible ini sudah dipalsukan dan mengutip himne Platonis, bapak-bapak gereja sendiri yang mengatakan ada ayatnya, ada Bible-nya. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Al-Qur'an kalau ada ayat Al-Qur'an yang dinyatakan oleh para alim ulama ini mengutip hijab Bible misalnya? Ada enggak? Saya nggak mau campur urusan. Bukan masalah campur urusan atau tidak, tetapi untuk membuktikan, brother. Tentang Alkitab kan. Udah, baik. Oke, Bang. Kesepakatan dilanggar terus. Ya, udah, jangan nangis gitu aja nangis nangis sama kamu. Orang Jawa. Aduh. Orang Batak itu kolerik, orang Jawa itu plekmatik kan itu. Plekmatik artinya lembut. Sampai nangis dia abang nih. Orang Batak udah bang, udah mudah-mudahan abang dapat hidayah lah. Udah keok abang nih enggak. Saya nggak mau si hidayat. Saya mau perempuan, jangan hidayat.
Ya ya udah. Mudah-mudahan abang dapat hidayah ya. Dah. Ya, hidayat. Jangan si hidayat tah. Saya sampai tunjukkan bukti-bukti Hidayati nih. aja, hidayati. Iya ya. Semoga abang mendapatkan hidayati. Enggak begitu maksudnya tadi. Udahlah bang, udah. Abang ini dari tadi, bang. Abang ini dari tadi memaksakan diri sendiri, tapi abang nggak mampu. Jangan dipaksakan kalau nggak mampu, bang. Nggak mampu, Dar. Ya sudah, kalau nggak mampu udah bang, jangan asumsi. Semakin anda berasumsi, semakin anda gagal total. Ini kamu bikin judul saya cecar, itu sistemnya, Dar. Kenapa kamu jadi aku yang udah bang, udah nanti nggak apa-apa lah. Kita biarkan penonton yang menilai. Saya sudah menunjukkan. Iya. Maki-maki semua. Oh iya ya udah cep. Rajin sholat juga ada, rajin gereja, rajin terkenal di seluruh dunia. Cep. Sudah abang ini sudah bukti bang. Kalau di dalam kitab abang ini ada satu aja sebagai bahan pembuktian, bahan renungan. Iya emang bang. Segitu aja kok. Kita harus rendah hati lah mengakui bahwa Yohanes kamu lebih pintar dari aku. Yohanes pasal 1. Bahasa Arab. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu mengutip himne Kristen. Terus abang katanya anak hukum. Bentar bang, bentar. Himne apa sebenarnya? Iya sabar dulu. Iya sama. Bang. Gini. Tadi kita sudah diskusi dan abang mengaku sebagai anak hukum. Saya malu bang. Orang hukum itu senantiasa bang belajar itu tentang Platonisme, tentang Plato itu siapa. Tadi itu saya mau ngomong gini bang. Masa anak hukum mengatakan Plato abad keempat? Saya itu malu bang. Anak teologi saya, bukan anak hukum. Tadi bilangnya anak hukum, kita sama-sama kuliah hukum. Sekarang sekolah 3 tahun di bidang hukum nggak selesai. Iya 3 tahun loh. Anda kuliah hukum 3 tahun tidak mengerti kalau Platonis itu abad ke-4 sebelum Masehi, kok bisa jadi abad ke-4 itu bagaimana? Bukan nggak mengerti, saya lupa. Manusia sifatnya lupa. Iya ya udah. Cara terbaik itu memang ngeles bang. Ngeles, saya lupa. Masa aku tuh kaget bang. Loh ini katanya Seandainya juga saya salah, apakah saya pantas ditertawakan? Iya maaf abang baper banget deh. Abang kok baper banget sih bang? Harkat dan martabat manusia. Abang ini baper banget bilang gitu aja langsung. Kamu saya sedang menyentuh hatimu. Seandainya teman bicaramu pun salah, apakah harus ditertawakan? Iya dah. Gitu. Ya maafkan saya, maaf. Selain adab ada etika. Kamu kan beradab. Iya, maafkan saya. Orang Batak itu biasanya tegar, ini gitu aja. Nggak, Anda ini kan orang halak Batak itu tegar. Ini baru gitu aja udah mau nangis. Iya, maksudnya kita kan bicara tentang agama. Apa sih inti agama itu? Kan kerendahan hati, Dar. Ya udah. Mengampuni orang yang salah kan itu. Iya, ada lay. Udah kayak lay. Kalau orang yang salah kamu tertawakan, agama apa itu? Iya lay, udah lay. Gitu. Cep. Kamu kan orang berilmu. Cep. Ya lay, ya udah maafkan saya lay ya mempertawakan kembali kepada fitrah agama itu. Iya lay, udah lay, cukup lay, cukup. Udah cukup lay, aku mau makan dulu lay. Gara-gara lay aku belum makan ini. Tuh kan, tuh minta saya dari hasil koin. Dari tadi nggak ada yang ngasih koin. Ada nomor rekeningku, bisa nggak kau bagi? Loh. Abang ini gimana dari tadi? Aku yang di sini yang jadi dari bodoh. Tadi aku nggak dapat paus, nggak dapat apa. Kau bilang hasil nikmati dari hasil koinmu. Nggak ada ini koin. Tiap hari kamu live. Mana ada koin? Dulu apa kamu dari tadi? Sekarang udah naik Pajero kamu, udah kaya kamu. Berkat emang pekerja mana ada pekerjaan ya alhamdulillah saya mobil saya Pajero. Terus kenapa? Iya. Kan itu berapa tahun lalu kamu masih naik motor kamu ke Jakarta? Coba. Kamu tunjukkan sama saya waktu itu fotonya. Saya naik motor apa? Saya naik motor apa? Nah, ada itu kamu bonceng istrimu waktu itu pakai hijab. Mana ada saya naik motor ke Jakarta, Bang? Itu belum ada TikTokmu. Mana ada? Saya nggak pernah main ke Jakarta naik motor bonceng istri, Bang.
Di Facebook kamu posting ada. Udahlah bang, jangan kayak gitu bang. Ya udah. Kenapa kamu nggak mengakui bahwa di masa lalu kamu pernah miskin? Kan di situ kita menunjukkan bahwa Tuhan itu maha baik, mengubah hidup kita menjadi lebih diberkati sekarang ini. Enggak gini. Abang tahu dari mana saya punya Pajero? Sebentar. Bahwa di masa lalu Anda tahu dari mana kalau saya punya Pajero? Udah lama saya kenal kamu, Nandar. Kamu aja nggak ingat aku. Di YouTube kamu udah kuikuti, di Facebook sering debat dulu. Kita belum ada Twitter, belum ada ini. Nggak pernah aku main debat di Facebook. Brother, aku di Facebook dulu bukan nama Yonatan Nandar. Kalau ada nama Yonatan Nandar di Facebook itu baru cuma buat berbagi buat kehidupan sehari-hari saya. Nomor handphonemu ada sama aku, gimana coba? Orang nomor handphone mau udah aku publish di YouTube. Sampai Instagrammu pun apa namanya? Telegram. Gak ada. Gua nggak punya Instagram. Udahlah. Loh, saya nggak punya Instagram. Dibilangin. Gua nggak punya Instagram, Bang. Medsos gua itu TikTok, YouTube, Facebook, Yonatan Nandar, udah itu. Nggak ada Instagram gua. Kasih tahu kok ngeyel sih. Telegram juga nggak punya. Ada waktu itu kita ngobrol di Telegram waktu itu. Kamu ngaco. Sejak kapan aku ngobrol di Telegram sama kau? Saya download Telegram itu waktu ada API. Setelah saya keluar dari API, saya hapus Telegram. Iya, tapi pernah. Karena kan kalau seseorang teman kita mendaftar ke Telegram kan datang pemberitahuan. Nandar masuk ke Telegram. Iya. Saya chat kamu. Saya dulu waktu masuk sini mau cari apa? Saya dulu waktu menjadi apologet Islam Indonesia di Yayasan API, saya kan download itu Telegram. Ya, untuk komunikasi di grup. Ternyata kata saya terlalu rame ini, terlalu rame grupnya. Tapi saya nggak pernah ngomong dengan siapapun, apalagi dengan saya hanya sama kamu. Lu masuk sini Ndar, saya bilang hahaha itu. Nggak ada ngaco bohong Anda ini. Karena kebanyakan orang yang download Telegram itu untuk cari video-video, link-link video yang nggak benar. Tuh kan? Saya kamu. Aduh si abang ini. Saya pikir kamu mau cari video apa, Bang? Video apa? Miss Bro, bukan? Ya apa yang jilbaban tapi gitu-gituan sama. Enggak, video apa? Video Miss Bro. Bukan, video mesum. Tetap ya video Miss Bro. Padahal berhijab gitu kerjaannya. Aku pun lebih kesal. Udah Bang, udah lo malu gua. Ternyata gua berteman dengan penyuka film bokep. Enggak, bukan penyuka. Kita baca berita bahwa Telegram itu banyak digunakan seperti itu. Ya ngapain nyalahin gua? Oke, aku mau ini dulu. Ngapain kamu install ini, masuk sini? Hahaha. Udah. Sorry Bang. Aku mau istirahat dulu Bang ya. Udah. Yo, ngaco nih orang nih. Suka film bokep ternyata orang ini. Suka ngarang-ngarang cerita aku berteman di Facebook lah, berteman di Telegram lah, ngawur nih orang. Oke teman-teman, aku izin pamit dulu ya, aku mau istirahat dulu.